kan double, nggak bisa. Kayak ini nggak bisa nih. Apa sih? Kok ya aku semua. Lihat ya, lihat ya. Oh, ganti. Ya udah. Lihat ya. Tuh kan ada jeri. Kalau telurnya mau dipotong. Dipotong nggak? Oh dipotong kan? Bisa. Bisa dipotong. Jadi mau. Ya kok potong gitu. Kok jadi mau? Kita bikin lintasan aja. Jadi pas maju, lihat ya, pas maju, bolanya ke sana.
Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Dimanapun kalian berada, selamat datang di talk show mengembangkan kecerdasan sosial di era stay at home. Ya, era yang luar biasa ya. Mungkin seumur hidup kita akan menghadapi ini satu kali nih ya. Oke, dan menarik sekali, ternyata besok tanggal 27 Juli, 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Wah, luar biasa, bertepatan sekali dengan hari ini kita membuat acara khusus untuk anak-anak. Dan menarik sekali bahwa acara kita ini akan berisi banyak sekali informasi yang kita butuhkan untuk keluarga kita ya, terutama dalam hal kita bicara bagaimana membuat anak kita bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu bermula dari siapa? Tentunya dari kita sebagai orang tua kita ya. Tema kita hari ini adalah kecerdasan sosial dan kita mengundang seorang pakar pendidikan anak yang luar biasa. Beliau adalah seorang psikiater senior, sangat senior sekali di Indonesia. Dan yang menarik sekali, beliau juga mengarang satu buku yaitu bestseller nasional bestseller yaitu Autism is Treatable ya, bisa ditemukan di Gramedia atau nanti hubungin dengan asistennya. Oke, dan saya mengundang bersama dengan kita di sini Dr. Kresno Mulyadi, spesialis ya. Kita spesialis anak ya hari ini. Oke, Dr. Kresno bisa di ini. Ya, saya lihat di sini sebentar. Apakah Dr. Kresno bisa? Coba, semoga tidak ada tantangan ya. Sudah di-set ya. Oke. Dr. Kresno ada di sini? Ya, sudah bersama dengan kita Dr. Kresno ya, tinggal di mute. Oke. Ya, Dr. Kresno ini memang sangat pakar ya di pendidikan, dunia pendidikan anak ya. Beliau tuh luar biasa, sudah membantu sekali. Suara kecil ya. Oke, sudah lebih besar? Oke ya. Oke, ada. Oke, Dok, saya belum bisa dengar suaranya karena masih di mute. Oke, Dr. Kresno hari ini tampil luar biasa ya. Sangat segar di usianya. Sebentar lagi 70, nggak nyangka kan? Belum kedengaran suaranya, Dok. Belum kedengaran. Nah, Dr. Kresno banyak sekali membantu anak-anak ya, terutama dalam pengembangan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Ya, kita sambil menunggu Dr. Kresno, apakah ada tantangan di mute ya? Sebentar akan dibantu untuk set unmute-nya. Oke. Ya. 3. Sudah. Sudah. Yes, ya? Welcome, Dok. Selamat siang, apa kabar semuanya? Kabar baik. Ya, dokter segar sekali nih hari ini. Rasanya ya, setiap hari juga segar terus ya. Mudah-mudahan demikian terus ya. Ya, ini menarik sekali nih Dok ya. Banyak sekali peminat untuk acara hari ini sudah hadir bersama kita di Zoom 245. Saya rasa masih terus bertambah. Teman-teman yang juga sebagian hadir di YouTube ya. Kalau bisa pindah ke Zoom karena nanti tanya jawab kita fokusnya kepada peserta yang ada di Zoom ya, karena agak sulit untuk melihat dari dua device yang berbeda. Nah, hari ini Dok, tema kita adalah mengenai kecerdasan sosial. Oke. Boleh minta insight atau wawasan dari dokter apa mengenai kecerdasan sosial anak ini? Ya, sebelum saya ngomong ya apa itu kecerdasan sosial, memang tema ini rasanya membahagiakan, menggembirakan ya. Kebetulan kan mungkin kita ingat ya, besok tanggal 23 Juli kita kenal sebagai Hari Anak Nasional. Tentunya alangkah membahagiakan kalau kita benar-benar mampu bersama-sama mengembangkan kecerdasan sosial anak-anak Indonesia. Identik atau sama halnya juga dengan kecerdasan yang lain. Baik itu kecerdasan emosional, kecerdasan pikir ya, atau kecerdasan kognitif, kecerdasan nalar dan sebagainya. Nah, karena itu menggembirakan bahwa justru di era yang dikenal sebagai stay at home itu kita jangan sampai anak-anak lalu tidak memiliki
kemampuan bersosialisasi secara baik. Nah, yang mungkin membahagiakan bahwa ini yang jadi tema perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini, Ibu Floren, ya. Ya, betul sekali ya. Nah, Dok, kalau bicara mengenai kecerdasan sosial, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan sosial? Nah, kecerdasan sosial kita melihat ya bahwa pada dasarnya ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk bukan hanya menghayati, namun juga memberikan suatu tanggapan, ya, artinya menghayati dan merespon, ya, bagaimana ibaratnya suasana hati pihak lain, ya, misalnya apakah orang itu sedang gelisah, sedang cemas, ya, betul bisa memahami dan juga kita bisa memahami temperamen dari pihak lain, ya, temperamen orang lain. Kalau temperamen itu seperti terkesan seolah kasar atau seolah banyak marahnya, terkesan tidak bisa berbicara yang dianggap halus dan sebagainya, kita penuh pemahaman. Hal-hal demikian ini yang merupakan ciri dari kemampuan seseorang untuk memiliki kecerdasan sosial yang baik. Juga memahami motivasi orang, ya, orang melakukan sesuatu. Kita menghayati benar bahwa oh ya, ini punya masalah tertentu, ya, sehingga dia punya motivasi demikian. Juga harapan-harapan orang lain, keinginan orang lain, ya. Semuanya ini bukan hanya sekedar dimengerti, dihayati, tapi kita mampu memberikan suatu respon yang bagus. Ya, mungkin ada sedikit tambahan tulisan orang lain, mungkin nah ini ya. Jadi hakikat kecerdasan sosial pada dasarnya ini, Bu Floren, kemampuan seseorang dalam mencerna, ya, mencerna dalam arti juga penuh penghayatan di dalam dirinya, kemudian memberikan tanggapan atau respon atas suasana hati orang lain, ya, apakah dia sedang gelisah, apakah dia sedang gembira, apa mungkin sedang marah, sedang cemas dan sebagainya. Juga temperamen, ya, tiap orang memiliki temperamennya masing-masing dan kita tidak seolah lalu merasa tidak cocok dengan temperamen tertentu, tidak mau bergaul lagi, ya, seolah demikian. Nah, anak-anak perlu banget kemampuan-kemampuan seperti ini. Bu Floren, ya, inilah yang dimaksud dengan kecerdasan sosial secara teoritis. Ya, jadi kalau kita perhatikan dengan kondisi sekarang di mana kita stay at home, ya, ini kan kesempatan anak-anak untuk berinteraksi sosial sangat-sangat terbatas sekali, ya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara mengenai insan cerdas sosial, apa sih yang sebenarnya yang penting sekali, Dok? Nah, kita melihat dulu makna sosialisasi itu memang ada tahap-tahapnya, ya. Jadi ada yang disebut sosialisasi primer. Ini tentunya ya sosialisasi dengan keluarga dulu. Jadi andai kata kita seolah misalnya menganggap, wah, anak saya tidak suka bergaul, anak saya tidak mau berteman dengan beberapa teman lain, hanya dengan teman tertentu saja. Nah, sejauh mana keluarga demikian ini melihat pada waktu anak ini pada taraf masih sosialisasi primer. Jadi peran keluarga untuk membangun interaksi, ya, supaya anak bisa dengan ayah, bisa dengan ibu, dengan saudara-saudaranya, ya, kakak, adik, membangun suatu kemampuan interaksi yang baik. Nah, inilah modal utama sebelum mereka nantinya akan sosialisasi yang kedua yang disebut sosialisasi sekunder, yaitu dengan teman-teman, dengan kelompok yang lebih luas, akhirnya dengan masyarakat dan seterusnya. Sehingga andai kata sekarang, ya, stay at home anak-anak itu tentunya kesempatan indah bagi para orang tua, bagi keluarga, ya, setidaknya untuk mengembangkan kemampuan tadi diawali dengan sosialisasi primernya lebih dulu. Nah, caranya yang nanti kita bicarakan lebih konkret lagi, ya. Jadi gambaran jadi seorang yang cerdas, ya, secara sosial, ya, insan yang cerdas sosial, kita tahu mungkin bisa kita lihat dalam tulisan ini,
insan cerdas sosial itu di satu sisi dia peka dan peduli, ya, kemudian juga tanggap serta penuh empati terhadap orang lain, ya. Ada istilah peka, peduli, tanggap, ya, penuh empati terhadap lian, ya. Itu suatu istilah yang serapan dari bahasa Jawa, tapi maksudnya memang terhadap individu lain. Ini yang perlu memang dikembangkan anak, ya, karena inilah yang disebut seseorang yang memiliki kecerdasan sosial, ya, atau insan cerdas sosial. Nah, di sisi yang lain, ya, selain anak ini mampu peka dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan suatu manfaat, ya, insan cerdas sosial itu akan diterima oleh masyarakat, ya, artinya bahwa masyarakat bahkan menyenangi anak ini, juga disukai teman-teman bayanya, konkret, pandai bergaul, ya, tidak mudah frustrasi, tidak mudah kecewa dan seolah lalu apa ya istilahnya ngambek, ya, tidak mau bergaul dengan teman dan sebagainya. Dan tidak kalah penting, anak-anak dengan cerdas sosial ini juga pandai mengendalikan emosinya. Disinilah kita melihat, ya, bahwa insan cerdas sosial ternyata juga erat kaitannya dengan dia pun mampu memiliki kecerdasan emosional. Emosinya, sehingga hubungan atau interaksi dengan anak-anak lain, dengan masyarakat luas, selalu terjaga dengan baik. Lingkaran ini yang akan kita lihat pada insan cerdas sosial, Ibu Floren. Oke, I see. Jadi kalau kita perhatikan itu memang sangat penting ya. Kalau kita perhatikan ini, Iya. apalagi belakangan kan kita sering dengar ya bahwa persaingan dunia ini sudah sangat berbeda antara mungkin kalau kita bicara era dulu ya, era mungkin 50, 40, 30 tahun yang lalu dengan era sekarang ini. Beda sekali. Kecerdasan sosial ini kalau dijelaskan oleh tadi dokter, ini memegang peranan besar sekali di kehidupan masa depannya mereka ya. Ya, sangat penting dan besar. Betul. Terlebih sekarang kita sering dengar namanya era zaman now. Nah, ini era zaman now ini nih dok, berkaitan dengan kecerdasan sosial nih, bagaimana ini? Ya, artinya begini, kita memahami bahwa era yang semakin kompleks, ya, semakin majemuk dengan berbagai permasalahan, ini memang perlu ada paradigma baru. Di satu sisi individu atau anak, ya, perlu memiliki paradigma bahwa dia tidak bisa lagi seperti dulu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, ya, cuek dan kurang peduli dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita pun orang tua atau bahkan para orang-orang dewasa di dalam menghadapi anak, ya, orang dewasa itu bisa ayah ibunya, bisa para guru di sekolah, bisa para pimpinan-pimpinan misalnya kepramukaan atau sanggar aktivitas anak dan sebagainya. Di era zaman now yang penuh permasalahan majemuk ini, di dalam mendidik anak memang perlu ada paradigma baru, ya, suatu mindset baru. Tidak bisa dengan hanya memarahi, menasihati, ya, atau mencela, mengatakan kejelekannya belaka dan sebagainya. Tidak sesederhana itu. Jadi kalau sekarang kita bicara bagaimana sih konkretnya mengembangkan kecerdasan sosial anak, ya, ada beberapa langkah. Pertama, satu-satunya yang tidak boleh kita abaikan adalah keteladanan. Jadi bukan sekedar misalnya ayah, ibu, guru, atau para pimpinan suatu lembaga kegiatan anak, ya, hanya menasihati, memarahi, atau memberi petuah-petuah belaka. Tapi perlu keteladanan. Misalnya dalam apa? Di dalam memberikan empati. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, empati seseorang yang memahami masalah anak tidak sekedar menunjukkan kekurangan atau menganggap itu kesalahan yang fatal, ya, tapi justru penuh pengertian, ya. Mungkin memang kamu masih belum terbiasa. Oke, bisa diulang lagi, ya, misalnya melakukan
suatu kesalahan. Yang pertama keteladanan. Jadi keteladanan dan di dalam menunjukkan kemampuan sosialisasi juga tentunya. Kedua, bahwa hendaknya para orang tua, guru, dan sebagainya mampu membangun motivasi anak. Jadi tadi anak yang misalnya mengubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi baik, itu betul-betul dilandasi adanya suatu motivasi yang bertolak dari dirinya sendiri. Jadi kita mengenal motivasi yang dari luar, misalnya apa? Dimarahi, dihukum, ya, atau mungkin diberi hadiah semata, diiming-imingi dengan sesuatu yang memikat, ya. Tapi motivasi yang terbaik tentunya adalah yang motivasi dari dalam diri, yang intrinsic motivation, motivasi berdasarkan kehendak dari anak. Misalnya apa? Karena proses itu menyenangkan. Ya, contoh belajar. Anak belajar menjadi punya semangat dan motivasi yang bagus dalam belajar, justru bukan karena dimarahi atau takut dihukum, atau juga bukan karena kalau ranking 1 dapat hadiah, tapi lebih karena apa? Karena proses belajar itu menyenangkan, yang sekarang dikenal dengan istilah joyful learning. Jadi menaikkan atau mengembangkan kecerdasan sosial anak, ini yang tidak boleh kita lupakan. Keteladanan di satu sisi, kedua membangun motivasi, ya tentunya dengan interaksi orang tua atau guru yang cukup optimal dengan anak. Dan yang ketiga memberdayakan anak. Jadi anak meningkatkan kemampuannya itu tahap demi tahap, sehingga betul-betul anak merasa, iya, aku jadi lebih baik daripada dulu. Jadi bukan sekedar diberi tua, terus nanti salah, dimarahi, dan sebagainya. Nah, tidak kalah penting juga anak bisa kita kembangkan kecerdasan sosialnya kalau kita kembangkan melalui kerjasama jenis kecerdasan lain. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada 9 jenis kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner. Nah, kecerdasan sosial itu hanya salah satu dari 9 jenis kecerdasan tadi. Nah, ini ya. Nah, di mana kecerdasan sosial yang dikenal juga dengan istilah kecerdasan antar pribadi atau kecerdasan interpersonal itu ternyata mampu untuk dikembangkan, misalnya melibatkan kecerdasan lain yang anak ini memang optimal. Contohnya ya, misalnya jadi terkait satu sama lain di antara semua kecerdasan majemuk ini ya. Bukan berdiri sendiri-sendiri ya. Betul. Jadi menarik. Katakan anak yang misalnya kurang pandai bersosialisasi, ya, dia jagoan mungkin musiknya, dia jagoan umpama juga matematik logika, 2 ini ya, tapi dia kurang suka bergaul. Nah, kita bisa melibatkan teman tertentu, ya, dimulai dari teman tertentu dulu, dalam kegiatan yang dia suka tadi atau yang dia optimal kemampuannya. Misalnya di dalam mengerjakan matematik, di dalam bermain musik atau mendengarkan suatu alunan musik ya dengan teman sahabat tertentu. Nah, akhirnya teman ini tentunya bisa ditambah lagi. Jadi diperluas secara tahap demi tahap. Akhirnya anak ini akan karena menikmati musik dengan adanya teman-teman baru, juga dia mengerjakan matematik juga dengan teman-teman yang kebetulan memiliki kecerdasan yang sama, maka yang terjadi adalah anak bisa juga mengembangkan kecerdasan sosialnya secara tahap demi tahap menjadi semakin optimal lagi. Jadi intinya dari salah satu langkah mengembangkan kecerdasan sosial tadi adalah itu tadi, melibatkan jenis kecerdasan lain, ya itu. Kemudian yang akhirnya juga kita tidak bisa lupakan, kita bisa ya perlu bahkan melibatkan suasana gersang pada kegiatan anak. Nah, mungkin heran ya, apa kok malah kita ciptakan suasana gersang? Gersang di sini, Bu Floren, maksud saya adalah suasana yang seger dan merangsang. Seger dan merangsang itu artinya segar, menyenangkan. Merangsang itu artinya apa? Stimulasi.
Jadi orang tua, para guru hendaknya memberikan stimulasi kepada putra-putrinya atau murid-muridnya, sehingga tidak sekedar hanya nasihat, petuah, dan disertai dengan omelan misalnya. Ini tadi ya, bahwa seorang pakar setelah menyikapi teorinya Howard Gardner tadi, namanya Thomas Armstrong, mengatakan bahwa jenis kecerdasan tertentu yang kurang optimal ya pada diri anak itu ternyata mampu untuk kita tingkatkan. Caranya adalah dengan melibatkan jenis kecerdasan yang lain ya, yang anak ini kebetulan optimal. Jadi selain tadi kecerdasan sosial, misalnya ini anak ya, dia kebetulan memiliki kecerdasan katakan gambar ya, kecerdasan gambar atau kecerdasan bangunan, visual itu. Kemudian dia juga suka musik, kecerdasan musika tinggi. Dia kebetulan misalnya matematika tidak hebat, ya, kecerdasan matematik logika itu relatif rendah. Para pakar mengikuti Thomas Armstrong mengingatkan kita bisa meningkatkan kecerdasan matematika anak ini dengan cara apa? Bahwa pelajaran matematika, ya, proses belajarnya, pembelajaran matematik itu dengan melibatkan ilustrasi gambar-gambar atau disertai warna-warni di mana anak menikmati dan diperdengarkan alunan musik pada anak. Dengan dua hal ini menunjang kegiatan anak, maka menurut Thomas Armstrong bahwa kemampuan matematik anak ini tahap demi tahap menjadi bisa dioptimalkan. Mengingat apa? Mengingat dia menjadi senang untuk melakukan proses belajar matematika tadi. Nah, ini yang bisa kita terapkan juga pada upaya mengembangkan kecerdasan sosial tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi ya. dengan kalau kita bicara kecerdasan sosial itu tidak selalu harus berkaitan dengan satu aspek ya. Jadi artinya kalau misalnya seseorang misalnya dia tidak bagus di sini, dia bagus di sini, terus kita kembangkan dengan cara yang tadi gersang tadi ya. Iya, segar dan merangsang ya, yang segar dan merangsang tadi. Jadi itu memunculkan stimulasi kecerdasan sosial barunya si anak ya. Pada dasarnya itu ya. Jadi seperti halnya juga yang lain yang memungkinkan bahwa anak perubahan pada dirinya itu terjadi keadaan yang penuh kegembiraan ya, joyful proses yang tidak disertai dengan ancaman hukuman atau suatu nanti saya takut dianggap anak melakukan semuanya dengan kegembiraan hati. Intinya itu. Jadi sangat penting bahwa memang anak itu dalam proses itu bagaimana kecerdasan sosialnya bisa meningkat itu kalau dia memang ada proses yang senang hati ya, itu berpengaruh sekali kepada kecerdasan ini ya. Kalau zaman dulu misalnya kita bicara zaman dulu itu kan otoriter ya, orang tua tuh bisa sangat otoriter. Kita belajar pun nggak ada cerita suka atau nggak suka gitu, matematik bagus nggak ada cerita tuh seperti itu. Kalau misalnya musik suka musik pun ya nggak boleh, nanti nggak bisa, susah cari uang kalau musik, pokoknya patuh aja. Nah itu berarti yang gersang tadi itu biasanya seringkali dipendam ya, itu juga berakibat mandek dalam arti melambat ya dalam proses pertumbuhan kecerdasan sosial. Betul ya dok ya? Iya, pada hakikatnya seperti itu. Jadi memang para orang tua, para guru, para orang dewasa di sekitar anak ya, di era masa kini justru perlu memiliki paradigma sebelum mengubah anak, kita berkenan ya atau ikhlas untuk mengubah diri kita sendiri dulu, yaitu menjadi orang dewasa masa kini juga yang tidak lagi melakukan sesuatu secara otoriter, hanya dengan memarahi, hanya dengan mengandalkan hukuman dan sebagainya.
Intinya Karena seperti itu. sesungguhnya hubungan sosial yang paling utama adalah antara si anak dengan orang tua ya dok ya. Ya, itu yang tidak boleh dilupakan ya, keteladanan orang tua membangun interaksi ya, atau membangun suatu bentuk sosialisasi tingkat primer di dalam keluarga. Ini yang membekali anak untuk supaya dia nanti pada tingkat berikutnya sosialisasi sekundernya pun juga seperti halnya yang diteladankan oleh para orang tua. Dari yang primernya ya. Yang primer tadi itu. Nah, misalnya contoh nih dok ya, kita sambil ngobrol santai ya. Misalnya dia melihat orang tuanya bagaimana berinteraksi ke dianya, ke si anak, itu nantinya pola itu yang dia pakai juga kepada ketika dia berinteraksi dengan di sekundernya, kehidupan Betul, sosial nantinya. betul. Ya. Betul Dan ya. itu dimulainya sejak dini, ya. Betul-betul bahkan sejak bayi, sejak bawah 2 tahun, bawah 3 tahun, dan bawah 5 tahun, itu keteladanan ini hendaknya diterapkan oleh orang tua. Dan Jadi, juga itu bagaimana si anak melihat misalnya orang tuanya berinteraksi lagi dengan orang lain, misalnya contoh dengan asisten rumah tangga, dengan betul. tetangga, dengan tukang sampah dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi pola sosial yang si anak nantinya copy ya, betul ya? Betul, betul. Makanya Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa mendidik yang benar tahap pertama hendaknya adalah engarso sung tulodo, ya, artinya memberi keteladanan, bukan sekedar main perintah, misalnya ayo anak-anak belajar, kakak bikin PR, adik belajar baca, mama papa nonton TV. Nah, itu bukan memberi teladan. Seperti itu kira-kira. Oke, karena pada seringnya kita misalnya sebagai orang tua itu kan ketika mendengar istilah kecerdasan sosial seringkali beranggapan bahwa itu hanya antara si anak dengan lingkungan luarnya, dengan teman-temannya, dengan nanti gurunya dan sebagainya gitu. Betul, betul ya. Padahal sebenarnya kecerdasan sosial yang paling primer itu justru di dalam keluarga itu sendiri ya. Ya, dan bukan hanya setelah anak-anak SD atau SMP ya, tapi tadi. Jadi seorang pakar perkembangan anak ya, yang melihat perkembangan dari aspek psikososial, namanya Bapak Erikson ya, Erik Erikson dari Jerman, tapi ayahnya berkebangsaan Denmark ya. Beliau seorang psikolog yang beliau melahirkan teori bahwa perkembangan psikososial itu ya sejak anak lahir, ya sejak bayi pertama sampai umur 1,5 tahun itu ada tahap pertama. Nanti dari 1,5 tahun sampai umur 3 tahun ada tahap kedua, ya. Kemudian tahap ketiga dan seterusnya, yang para orang tua memiliki peran ya untuk tadi aspek psikososial anak itu supaya mengalami perkembangan yang baik dan nantinya menjadi individu yang juga memiliki kecerdasan sosial yang optimal juga gitu. Dan itu tidak sekali gebrak ya, betul-betul dari sejak awal. Jadi jangan sampai karena masih bayi, masih kecil, udah main apa dimarahi aja gitu. Ternyata kurang tepat juga itu. Dan kalau saya perhatikan dok, ini kan mungkin yang hadir di sini saya nggak tahu mereka umur berapa ya, tapi kalau saya lihat kalau anaknya sekarang umur 5 atau 10 kan mungkin mereka tuh sudah 30 40 mungkin sebagian juga 50 ya. Sebagian itu kan kita bertumbuh dari generasi orang tua kita yang mereka mungkin sebelum baby boomer lagi. Ya. Pemahaman yang dulu dengan yang sekarang sudah sangat berbeda ya. Betul. Ini yang perlu kita memahami, tidak bisa menerapkan pola lama kepada anak-anak masa kini ya. Jadi maaf misalnya dulu saya selalu dimarahi. Hanya dengan cara dimarahi jadi saya rajin belajar. Nah, terus kepada putranya yang di era sekarang juga menerapkan cara demikian, tentunya tidak sesederhana itu ya. Anak bisa saja bukan malah rajin belajar ya, selain melawan menjadi malas belajar, bisa-bisa aku nggak mau sekolah lagi, ibaratnya seperti itu.
I see. Dan juga di zaman dulu banyak sekali orang tua yang mungkin terpengaruh dari generasi sebelumnya lagi, hubungannya tuh sangat kaku Ya. dengan anak ya. Oke, dan kalau kita lihat sebenarnya apa hubungannya antara kecerdasan sosial dengan kecerdasan emosional, Dok? Nah, ini yang kita perlu ini ya. Jadi di dalam makna kecerdasan sosial tadi kan dikatakan memahami ya pihak lain dengan menghayati, ya kan, menghayati, kemudian ini. Nah, kemudian kecerdasan emosional sendiri bisa kita lihat ya. Ya, makanya di sini ada suatu gambaran kecerdasan emosional. Jadi dikatakan ada suatu kemampuan untuk mengelola emosi diri, ya, kemudian untuk berempati kepada pihak lain, dan untuk membina hubungan. Artinya apa? Bahwa di sini ada makna dari kecerdasan sosial juga. Inilah yang kenapa memang itu saling ada keterkaitan ya pada teorinya Howard Gardner. Kenapa ada kecerdasan antar pribadi ya atau interpersonal, dan ada kecerdasan intrapribadi atau intrapersonal yang intinya memang itu erat sekali kaitannya. Seseorang yang mampu bersosialisasi karena apa? Karena dia bisa mengelola emosi diri untuk memahami pihak lain. Sehingga pihak lain ini selalu merasa teman ini menyenangkan. Nah, seseorang nggak mungkin memahami pihak lain kalau dia sendiri apa? Kacau dengan perasaannya ya. Dia sendiri marah-marah, meledak, sehingga akibatnya teman yang selalu bergaul dengan dia dan melihat kesehariannya gampang marah, mana mungkin jadi teman yang baik juga, ibaratnya itu gitu. Artinya kecerdasan emosional sama dengan sosial ini kita nggak bisa yang namanya berdiri sendiri-sendiri. Kalau mau meningkatkan kecerdasan sosial berarti sangat penting untuk membangun kecerdasan emosional ya. Betul, keduanya saling berkaitan sehingga seseorang yang ingin juga cerdas sosial, dia tentunya harus cerdas emosional dulu ya, karena untuk memahami pihak lain kan dia harus memahami diri dulu sendiri. Kenapa dia tidak gampang menggebrak melihat kekeliruan orang, ibaratnya itu. Nah, tidak kalah penting ini kenapa menjadi suatu perbincangan, karena ternyata dari para pakar mengingatkan bahwa di era global ini ya, suatu survive atau bahkan suatu keberhasilan, sukses seorang individu itu ditentukan banyak hal memang ya. Ada pengaruh kecerdasan kognitif, kecerdasan pikir yang disebut IQ. Juga pengaruh kecerdasan emosional yang sering diistilahkan dengan EQ, emotional quotient. Juga pengaruh kecerdasan sosial atau social quotient ya, dan lain-lain. Nah, namun yang tidak boleh kita lupakan, peran ya atau pengaruh dari IQ dibanding pengaruh dari EQ dan SQ, peran dari IQ ternyata dikatakan sekitar 20% saja ya untuk pengaruh terhadap sukses atau keberhasilan seorang insan di era global atau di zaman now ini. Sementara peran EQ dan SQ itu justru sekitar 80% tadi. Jadi artinya apa? Jangan pernah sekalipun mengabaikan EQ dan SQ, misalnya karena membanggakan semata IQ saja. Jadi seorang yang misalnya IQ-nya hebat, kemudian mengabaikan EQ, emotional quotient, dan SQ, social quotient, apa yang terjadi? Dia mungkin cerdas, tapi karena tidak bisa bergaul, karena dia juga gampang bikin orang lain kecewa, marah, dan juga menjadi tidak senang berdekatan dengan dia. Akibatnya apa? Dia tidak bisa berhasil di dalam mungkin pekerjaannya, mungkin dalam belajar ya di sekolah, atau mungkin di dalam organisasi-organisasi bagi anak ya, misalnya kepramukaan, atau misalnya dia ikut kelompok dalam kursus musik, kursus
apapun ya, atau permainan dalam olahraga sepak bola dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang seyogianya kita betul-betul bisa mengingatkan anak-anak untuk tidak mengabaikan tadi EQ maupun SQ tadi. Iya, Ibaratnya. ini sangat penting nih. Karena menurut saya ini sangat penting ya dok, karena pengalaman saya berbicara ngobrol dengan teman-teman gitu ya, orang tua sekarang ini masih mungkin terpengaruh dengan pola pendidikan kita di dulu ya, bahwa IQ itu kayaknya penting banget, jadi anak-anak itu dipaksa untuk apa namanya, misalnya nih akademiknya harus perfect gitu ya, perfect gitu. Terlepas bahwa emosionalnya bagus atau social life-nya bagus atau tidak ya, EQ dan ISQ-nya itu justru nggak mendapatkan porsi utama gitu. Tapi IQ-nya kalau bagus tuh anak orang tuh kayaknya bangga banget gitu. Jadi kalau lihat dari komposisi 20-80% ini kan sangat beda. Sebenarnya ya, artinya jangan sampai anak justru nanti mengalami kekecewaan ketika yaitu tadi mengandalkan kecerdasan pikir ya, kognitif, kecerdasan IQ, tapi mengabaikan kemampuan berteman, bergaul, dan mengendalikan emosi. Akibatnya apa? Tidak ada yang senang dengan dia, belajar tidak ada yang mau menemani dia, dan akibatnya akan berdampak pada dia karena kecerdasan emosional rendah, juga gampang kecewa, gampang frustrasi dan sebagainya, sehingga kemampuan berpikir yang sebenarnya potensinya bagus tidak lagi optimal, ya, gampang lupa sesuatu yang biasanya dia ingat tiba-tiba lupa. Karena apa? Karena tadi dikecewakan teman, tidak ada teman yang mau bergaul secara baik dengan dia, bahkan berdekatan saja cepat menjauh, misalnya demikian. Intinya itu. Ya, dan ini sangat berpengaruh sekali ketika kita bicara mereka memasuki usia kerja nantinya ya, atau mereka mau dan sebagainya, itu akan sangat kentara ya. Iya. Jadi kalau artinya misalnya contoh, tentunya kita mau lah anak-anak kita kalau hasil sekolahnya nilainya bagus ya senang-senang aja ya dok ya. Tapi yang perlu diingetin apa nih, penting banget nih. Jadi selain bagus, dia juga bisa kompak ya dengan teman-teman lain. Misalnya apa? Tidak gampang seolah menyembunyikan kalau punya buku, kalau punya teori-teori yang mungkin itu bermanfaat untuk ulangan dan sebagainya. Nah, ini yang hendaknya tidak sampai terjadi ya, anak-anak yang tadi itu cerdas di satu sisi, tapi diam-diam mempunyai semangat rivalitas, persaingan yang bukan sehat, ya. Beda antara kompetisi dengan rivalitas. Kalau kompetisi ya itu suatu perlombaan atau dalam tanda petik persaingan tapi sehat. Jadi oke, kalau kamu memang hebat, aku mau belajar dari kamu gitu. Jadi kalau persaingan yang tidak sehat tadi, udah ada apa-apa disembunyikan, ya. Pokoknya untuk belajar bersama itu juga hanya mengambil dari apa yang didapat dari orang lain, tapi dia punya misalnya bahan bacaan bagus, tapi tidak dibagikan ke teman-teman lain supaya apa? Supaya kalau itu nanti ulangan hanya dia yang mampu menjawab, misalnya seperti itu. Ini suatu bentuk kecerdasan sosial yang relatif rendah, karena seolah menganggap pihak lain itu bukan bagian dari dia untuk bersama-sama belajar, tapi seolah orang lain yang yang justru akan merugikan dia untuk tidak berprestasi sebagai juara yang pertama, misalnya demikian. Itu boleh dikatakan tuh egosentris itu adalah bertolak belakang dengan EQ dan SQ ya dok ya. Kalau rivalitas itu kan cenderung berarti egosentris ya. Maunya diri sendiri yang dapat, maunya diri sendiri yang hebat seperti itu. Ya. Jadi segala yang terlalu hanya terpaku pada diri sendiri, hendaknya betul-betul diingatkan, karena itu malah merugikan dia menjadi individu yang dikenal teman-teman tadi itu. Tidak ada kemampuan sosialisasi yang baik, dan dampaknya tentunya teman-teman pun tidak akan menolong dia
andai kata suatu saat mengalami suatu kesulitan, ya, entah dalam belajar, dalam aktivitas apapun lah ibaratnya itu. Berarti berhubungan juga ketika nanti mereka dewasa, mereka juga akan sulit membangun trust dari orang lain ya. Ya. Nah dok, satu lagi, saya lihat banyak sekali orang bertanya nih ya. Jadi satu lagi, kalau kita berbicara, dokter juga kan spesialisasi sekali di autism, di ABK ya. Nah ini kan seringkali mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri. Yang tadi kita bilang bahwa egosentris itu, tapi ini adalah bukan karena mereka mau seperti itu, tapi kayaknya mereka kondisi membuat mereka seperti itu. Itu hubungannya dengan kecerdasan sosial dengan autisme bagaimana? Ya, memang artinya bahwa salah satu tanda dari apa yang disebut sebagai gangguan spektrum autisme, ya, karena memang autisme itu rentang atau spektrumnya luas. Memang bukan hanya yang berat saja, ada juga yang tingkat sedang, ada yang juga tingkat ringan. Tapi betul Ibu Floren tadi, kecenderungan berpusat pada dirinya itu begitu tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya banyak hal yang terabaikan. Contohnya apa? Pertama, kemampuan berkomunikasi seolah terabaikan. Ya, dia asik dengan dirinya, cuek, ya. Jadi kalau yang berat ya memang tidak mampu sama sekali berkomunikasi. Nah, dampaknya tentunya adalah sosialisasi. Jadi seseorang yang komunikasinya amburadul, apa yang terjadi? Ya tentu sosialisasinya tidak baik juga. Artinya dia semata-mata hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan pihak lain, atau kadang-kadang malah membuat orang lain jadi tidak senang ya ketika cenderung menyakiti atau melakukan sesuatu yang membuat anak lain menjadi sangat ibarat menderita ya. Kadang-kadang itu memang yang bisa terjadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah gangguan perilakunya. Jadi kecenderungan anak-anak pada gangguan spektrum autisme ini adalah perilaku itu diulang-ulang, yang disebut repetitive behavior. Jadi perilaku yang dia ingin itu menikmati gerakan, ya itu diulang terus. Menikmati lompat-lompat terus bisa cukup lama, ya beberapa berulang-ulang itu bisa berjam-jam, misalnya demikian. Atau kalau yang relatif ringan, menyenangi sesuatu itu diulang. Lagu tertentu diputar. Nanti tidak lama lagi diputar itu lagi. Terus nanti lagi tidak lama juga diputar. Jadi sehari bisa belasan memutar lagu tertentu yang memang dia sukanya hanya lagu tersebut saja, ibaratnya. Nah, yang keempat, yang tadi gangguan sosialisasi itu ternyata erat kaitannya dengan emosi juga, gitu. Jadi baik itu misalnya kesan gampang marah, atau kesan gampang cemas atau takut, atau juga kesan misalnya gembira yang berlebihan. Tiba-tiba seolah tanpa sebab gembira ya. Ketika dia di ini hanya dia yang tahu kenapa tiba-tiba gembira. Nah, ini yang tadi kalau yang upaya mengembangkan itu bisa dilakukan, ya tentunya tahap demi tahap, ternyata di dalam autisme pun itu memungkinkan untuk mendapatkan perbaikan. Jadi baik kemampuan komunikasinya, kemampuan bergaul atau sosialisasinya, ulang, terkesan labil, ya gampang marah, gampang cemas, takut dan sebagainya, itu bisa dengan suatu treatment, ya terapi, memungkinkan perbaikan-perbaikan. Dan terakhir memang ada yang pada gangguan spektrum autisme yang diistilahkan sebagai gangguan persepsi sensorik, ya gangguan mempersepsikan apa yang dia terima, yaitu tentunya dengan panca indera. Misalnya visual, mendengar sesuatu bagi anak tertentu misalnya tidak ada masalah, bagi dia itu merupakan gangguan. Contoh sederhana, ada sesuatu yang berisik,
waduh dia sudah tutup telinga, aduh berisik, nggak mau aku. Ya, padahal misalnya teman lain, berisik biasa, nggak ada masalah. Atau sesuatu yang mungkin unik, ada suara-suara mobil-mobilan ya dijalankan, tuit, tuit, tuit. Anak lain tidak ada masalah, bagi dia tutup telinga. Aku nggak mau ini. Ya, itu yang disebut gangguan persepsi sensorik dari auditorik. Kadang-kadang visual, melihat sesuatu. Ya, ada suatu adegan tertentu yang kejar-kejaran. Bagi anak lain itu tidak ada masalah. Bagi anak ini yang autistik, dia menganggap itu, aduh mengerikan ya. Aduh nanti kalau ketangkep, nanti kalau jatuh. Artinya hanya dia yang merasakan itu sebagai gangguan. Itu yang disebut gangguan persepsi sensorik. Jadi baik itu pendengaran, apa yang dilihat, mungkin apa yang diraba, ya, entah perabaan, entah misalnya di bagian belakang ada merek baju, dia protes, aku nggak mau, harus dipotong, ya, itu rasanya nggak enak. Kebetulan misalnya itu dipakai temannya atau dipakai saudara lain, itu tidak masalah. Jadi bagi dia itu mengganggu. Nah, 5 hal inilah ya antara lain yang dirasakan pada diri anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Kalau tadi kita bicara anak-anak yang tidak bermasalah pun itu bisa mengalami suatu tingkatan kemampuan sosialisasi yang tidak baik, kita ternyata bisa mengembangkan atau mengoptimalkan kecerdasan sosial anak-anak yang lain tadi. Pada dasarnya demikian, Bu Floren. Oke, jadi menarik sekali ya. Sebenarnya mungkin butuh banget para orang tua memahami bahwa yang namanya spektrum autism itu tuh memang rentangnya tuh luas sekali ya dok ya. Ya. Bukan hanya misalnya contoh dia nggak bisa lari-lari sana, nggak bisa fokus dan sebagainya, itu mungkin sedikit yang lebih challenging lah misalnya. Tetapi yang tadi dokter jelaskan itu mungkin ada di garis-garis batas ringan, tapi dia sudah masuk dalam spektrum tersebut, betul ya dok ya? Ya, yang artinya autisme dari kata auto ya, auto adalah self atau diri, yang individu ini auto-centered, jadi berpusat pada autonya, pada dirinya. Dengan kesan tadi, cuek, menafsirkan apa-apa menurut persepsi dia belaka, kemudian mengulang-ulang, bagi dia itu menyenangkan ya. Dia nggak peduli bagaimana kesan atau tanggapan pihak lain gitu. Sosialisasi juga, bahkan kadang misalnya ada agresivitas, ya, ada suatu tindakan yang menggunakan kekerasan yang seolah tidak ada empati bahwa anak yang kena dari agresivitasnya itu misalnya luka dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal demikian pun itu tetap dengan suatu metode tertentu, ya, intinya suatu program penata laksanaan atau program terapi, autisme ini pun treatable. Jadi bisa diterapi, Bu Floren, ya. Itu bukan suatu bentuk yang seolah selamanya demikian. Dan menariknya ya bahwa Dr. Kresno itu ada mengarang satu buku yang berjudul Autism is Treatable gitu. Jadi sebenarnya bahwa itu adalah treatable. Kalau ditanganin semakin awal tentunya semakin baik ya. Dan yang disebut dengan autism kalau menurut dari buku ini tuh bukan hanya yang kalau kita berbicara grafik seperti ini bukan hanya di rentang yang tengah yang challenge, tapi menurut di dunia psikologi anak-anak ya rentangnya yang tipis-tipis ini pun masuk gitu. Dan kalau bisa di-treat dengan lebih baik dari awal ya lebih bagus ya. Ya, betul, Dok, ini tuh banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya rasa semuanya mungkin di sini tuh punya harapan dapat jawaban nih. Masing-masing bertanya dengan berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dengan anak mereka gitu ya. Nah, teman-teman di sini kalau ingin bertanya bisa chat di Zoom. Nanti kita akan nanyakan ya tentunya. Mungkin tidak semuanya terjawab karena belum mulai Q&A saja pertanyaan itu sudah segitu banyaknya ya. Tapi pada saat selesai nanti saya lihat munculnya apa ya. Ya ini nggak bisa milih-milih nih.
Ya, oke. Iya. Nah, sebelum saya mulai tanya jawab dulu, ya Dok, masih ada nggak Dok? Atau kita mulai ke Q&A Dok? Boleh, santai aja. Jadi Santai ya. apapun kita mana yang ditanyakan bisa kita bahas bareng. Oke. Silakan. Nah, sebelum apa namanya, sebelumnya kita lihat dulu saya video sebelum kita mulai tanya jawab, kita lihat dulu video acara hari ini ya, dimulai dengan didukung oleh Rumah Sakit Omni ya, dan juga oleh Ya. Bisword ya. Jadi kita lihat dulu video berikut ini. Silakan. Ya. Ini adalah dari Rumah Sakit Omni ya, dengan dokter-dokter maupun fasilitas yang mereka miliki. Saat ini mereka sangat mendukung untuk ya perbaikan-perbaikan kesehatan ya, termasuk juga ya kita berbicara bagian dari pertumbuhan anak juga adalah bagian kesehatan. Itu kenapa Omni mendukung acara hari ini. Ya, kita bisa melihat di situ ada fasilitas-fasilitas ya, check up lah dan sebagainya, dengan kita bisa melihat dokter-dokter yang ada ya, dan juga beberapa fasilitas mutakhir mereka di dalam medical check up. Pusatnya ada di Alam Sutra, juga ada Omni, kita tahu ada di Omni Pulau Mas, dan juga ada beberapa nanti juga bisa di search ya, juga bisa hubungin. Di akhir dari video ini ada saudara yang bisa dihubungin, ada Bapak Jono, Bapak Rio, dan Bapak Aji. Ya, nanti bisa menghubungi, ada fasilitas apa saja. Dan juga Omni memberikan gift spesial juga, termasuk voucher check up kepada nanti salah satu pemenang untuk yang bertanya ya. Nanti kita akan undi ya. Ini bisa dihubungin, ini bisa ambil foto kalau memang ingin ambil foto. Kalau tidak sempat ambil foto, tidak apa-apa, nanti bisa juga hubungin saya. Dan pendukung acara kita yang berikutnya adalah Bisword ya. Ini adalah global company, salah satu kantor cabang di dunia. Di Indonesia ada kantor cabang, di dunia ada 20 lebih, bergerak di produk-produk untuk perbaikan sel-sel tubuh. Ya, kita lihat ini salah satunya itu adalah produk mereka untuk melindungi, karena hari ini kita bicara mengenai topik anak-anak, sangat penting untuk perlindungan radiasi dari radiasi. Kita tahu radiasi handphone, wifi, komputer, dan sebagainya saat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak, terutama kita bicara mengenai pertumbuhan otak. Ya, mulai dari masa janin sampai dewasa, sampai kita orang dewasa pun sebenarnya sangat perlu untuk perlindungan radiasi. Dan juga Bisword mempunyai produk yang berikutnya adalah revolusi makanan sel untuk tubuh. Sebagaimana kita tahu bahwa otak memegang peranan penting di dalam pertumbuhan anak. Dan salah satu yang sangat penting itu adalah nutrisi anak. Ya, Alpha Meta adalah produk dari Bisword yang sangat bagus untuk memperkuat sel otak. Ini adalah produk yang sangat organik ya, dibutuhkan oleh semua orang, tetapi untuk pertumbuhan anak-anak menjadi ekstra penting dari produk ini. Ya, Bisword mendukung acara ini karena memang sangat sejalan dengan visi dan misi dari Bisword. Oke, dan berikutnya adalah produk dari Bisword adalah Vitomax, yaitu kebutuhan nutrisi dari sayur mayur, yaitu nutrisi mikro, ya terutama untuk anak-anak zaman sekarang ini yang sangat sulit untuk makan sayur dan buah. Dan ini adalah solusi yang sangat alami, di mana 5
warna sayur dan buah yang harusnya dikonsumsi oleh seorang anak, yaitu kurang lebih 400 gram sehari, tetapi sulit dicapai, tapi ini sudah dikemas dengan teknologi bioteknologi di dalam satu produk yang sangat mudah untuk anak-anak. Jadi ini adalah gambaran dukungan dari Beastworks dengan produk-produknya yang akan sangat mendukung kepada kesehatan anak-anak. Ya, dan juga untuk teman-teman yang tadi buku yang saya kasih tahu bahwa Autism is Treatable, ini adalah national bestseller book dari Dr. Kresno. Untuk siapapun yang ingin mendapatkan buku ini bisa cek di Gramedia atau hubungi asisten Dr. Kresno ya di 0857 1998 6751. Kalau belum sempat ngambil foto dari slide ini, nggak apa-apa, nanti bisa hubungi saya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang ingin disampaikan karena dukungan untuk acara ini terselenggara, teman-teman bisa menikmatinya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai Q&A ya. Banyak sekali langsung pertanyaan masuk. Tapi mungkin saya sudah sempat mencatat satu pertanyaan tadi, Dok. Ini adalah dari Ibu Yunika Rusli. Oke, Ibu Yunika Rusli ini emosi anaknya sulit terkendali karena diakibatkan orang tua yang mudah marah. Dan saat ini anaknya sudah berumur 9 tahun. Pertanyaan dari Ibu Yunika adalah apakah masih bisa diperbaiki ataukah terlambat? Pasti semua orang tua kalau dengar dari Dr. Kresno kan harus dimulai dari kecil. Umur 9 tahun ini terlambat nggak nih? Atau masih ada harapan masih bisa diperbaiki? Itu pertanyaannya, Dok. Sebentar, Dr. Kresno ada? Karena kadang-kadang terjadi yang namanya gangguan internet, bisa jadi kita terkeluar dari satu pertemuan tanpa diharapkan, ya koneksi internet. Jadi sambil menunggu saya cek dulu apakah Dr. Kresno masih ada di dalam forum. Oke. Teman-teman semua, oke. Oke, sambil cek ya, sepertinya masih ada ya. Oke, Dok, sebentar. Kalau masuk kembali ada kemungkinan saya belum set sebagai, sebentar. Oke, ini saya, oke benar, tidak berhasil unmute karena belum set sebagai co-host. Oke, sudah. Welcome back, Dok. Ya, sebentar, sabar, dibutuhkan kesabaran. Ini adalah salah satu uji kesabaran bagaimana kita yang namanya mau meningkatkan kecerdasan sosial anak-anak, yaitu kecerdasan termasuk juga di dalamnya adalah berbicara kecerdasan emosi. Ya, ini kelihatannya ada tantangan untuk unmute ya, Dok ya. Saya sini sudah coba. 1, 2, 3. Oke, finally. Bisa ya kedengaran? Sudah bisa, oke. Nah, Dok, ini tadi ada pertanyaan, satu pertanyaan adalah dari Ibu Yunika Rusli, emosinya anak ini sulit terkendali karena diakibatkan orang tuanya yang sudah yang mudah marah. Anak ini sekarang berumur 9 tahun, apakah masih bisa diperbaiki? Ya, dulu memang ya ada pandangan seolah namanya suatu proses perbaikan itu hanya pada umur tertentu saja. Jadi kalau sudah umur remaja itu seolah sudah sulit sama sekali atau bahkan hampir tidak mungkin ya. Namun paradigma ini juga sudah mengalami banyak perubahan yang terjadi pada tiap anak ya, pada individu. Halo, 1, Ya, 2, Dok, 3. tapi ini videonya kayaknya belum nyala ya, Dok ya? Oh, Mbak. Coba kita perbaiki dulu. Mbak. 1, 2, 3. Ini ya apa? Kalau suara sudah oke. Sudah ya? Nah, tinggal videonya aja. Ya? Jelas? Sudah? Sudah, ada.
Belum sih, di sini masih belum tampil ya. Belum. Mm-mm. Ini Oh, sudah. sudah ya. Oke, oke. Jadi, jadi kembali pada tadi umur 9 tahun, bahwa memang dulu seolah tidak mungkin lagi ya. Jadi hanya umur tertentu saja yang memungkinkan adanya perubahan. Paradigma itu sudah mengalami banyak perubahan. Sekarang dikenal bukan hanya 9 tahun, umur 12 tahun, umur 18 tahun, bahkan setelah dewasa pun perubahan itu masih sangat bisa terjadi. Itulah kenapa tidak boleh ada yang gampang putus asa atau seolah mudah menyerah ya, ketika aduh sudah sekian lama, sudah 9 tahun, bahkan misalnya sudah 15 tahun, amat sangat memungkinkan ya kesannya umur berapapun. Sejauh tadi kita benar-benar melakukannya dengan urut-urutan, keteladanan. Kedua, membangun suatu motivasi, dan yang ketiga memberdayakan. Ya, kemudian juga tadi kan disampaikan melibatkan jenis kecerdasan lain, dan selalu bahwa proses itu menciptakan suasana seger dan merangsang, ya, gersang tadi, menyenangkan, ya, kegembiraan itu terwujud pada anak, dan bentuknya adalah suatu stimulasi, suatu rangsangan, tidak sekedar main perintah, nasihat, atau hal-hal yang sifatnya menggurui semata, menyalahkan, dan sebagainya. Ibaratnya itu, Bu Floren. Ya. Jangan khawatir. Semoga menjawab Ibu Yunika ya. Saya rasa ini adalah good news ya. Dari pertanyaannya kelihatannya sudah sangat khawatir ya. Betul, Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya adalah Ibu Karisa Jarar ya. Ibu Karisa Jarar adalah, saya menanya, anak saya tipe anak introvert karena faktor perceraian. Dia cenderung diam dan kurang bergaul dengan teman-temannya. Saya khawatir itu akan berlangsung hingga dia besar nanti. Saat ini usianya 8 tahun dan tinggal dengan ayahnya. Tapi di sana juga ya kurang terurus. Di sini nih ngomongnya begitu ya Bu Dok ya. Oke. Jadi anaknya cenderung diam. So apa yang harus saya lakukan untuk membuat dia ceria kembali? Ya, tentunya memang karena ini putra Ibu tadi itu mengikuti ayah Anda, yang penting adalah tetap ada suatu hubungan yang sebaik-baiknya antara ayah dan ibu ini tadi ya, supaya tetap ada kepedulian bersama terhadap putranya, sehingga tidak terus karena perpisahan lalu mengabaikan salah satu pihak. Misalnya karena ikut ayah, ya udah ibunya tidak usah memperhatikan lagi pendidikan putranya tadi. Jadi tetap ada kesepakatan kedua belah pihak, pendidikan anak tetap masih ada perhatian dari masing-masing ya, ibu dan ayah. Karena tidak ada mantan ayah dan mantan ibu, ya, mantan anak itu tidak ada. Jadi tetap itu putra keduanya, bagi anak itu juga ayah dan itu ibu, sehingga kebersamaan ayah mantan suami dan mantan istri tadi tetap harus ada demi putranya yang tidak ada istilah mantan anak tadi. Dan itu seperti hanya yang tadi, apalagi ini baru 8 tahun, amat sangat memungkinkan untuk mengalami suatu perbaikan sejauh kepedulian tadi diwujudkan ya dalam bentuk tadi keteladanan ya. Jadi kalau orang tua maaf karena sudah berpisah lalu seolah saling membenci, nah itu sudah tidak ada lagi keteladanan yang sebaik-baiknya bagi anak gitu. Jadi tetap ya, biasanya kalau itu dilangsungkan dengan baik walaupun berpisah tapi tidak ada permusuhan, karena kalau terjadi permusuhan yang jadi korban tetap adalah anak. Jadi seolah mendapatkan keteladanan, kalau sudah bukan suami dan bukan istri lagi, seolah yang terjadi adalah permusuhan, dan itu hendaknya tidak terjadi pada keluarga ibu ini tadi. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu Floren. Ya, 1, 2, 3. Suaranya nggak jelas lagi ya. Sorry.
Sorry, lupa. Oke, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman siapapun yang bertanya, nanti tolong bisa hubungi saya ke handphone 0816. Nanti di akhir acara saya akan kasih juga, atau DM ke IG saya yaitu Floren Kasih ya. Karena nanti ada ini sesuatu yang istimewa, oke? Nah, datang dari pertanyaan Ibu Ani. Ibu Ani berkaitan dengan topik kita hari ini. Bagaimana kalau anak saya mengalami delay maturity? Karena waktu kecil itu kurang bergaul, faktornya satu adalah anak tunggal, kedua tinggal di dalam komplek perumahan yang sangat terbatas dan tidak punya teman-teman seusia. Ya. Nah, bagaimana cara yang bisa saya lakukan untuk sekarang membantu dia di kecerdasan sosial ini? Ya, sebenarnya masalah teman, ya, seolah tidak ada teman yang sebaya, hendaknya tidak selalu menjadi sumber dianggap itu biang keladi, ya. Jadi seolah menyalahkan karena nggak ada teman, menyalahkan karena dulu putra tunggal dan sebagainya. Sosialisasi ketika dibangun pada tingkat sosialisasi primer, ya, antara ibu dengan putra putrinya, itu walaupun itu misalnya putra tunggal, kalau suasananya baik dan anak menikmati interaksi, maka dia akan mencari, ya, teman, walaupun teman itu rumahnya agak jauh, ibarat pernah sekolah, ya, apakah di TK atau di SD kelas 1, kelas 2, tentunya namanya individu itu adalah makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berteman, untuk berinteraksi, untuk mencari teman ngobrol dan sebagainya itu mutlak menjadi tuntutan pada tiap individu gitu. Nah, kalau itu tercipta baik karena keteladanan ayah ibu dari sejak dini tadi, maka tidak usah dikhawatirkan dia tidak akan kehilangan kemampuan sosialisasi. Andai kata itu kebetulan anak tunggal dan terus menjadi tidak suka bergaul, jangan dikambing hitamkan ya anak tunggalnya ini gitu. Mungkin karena keteladanan orang tua membangun interaksi itu yang tidak pernah dikembangkan dari sejak dini. Namun apapun, andai kata itu sudah lewat ya, sudah terjadi, tetap masih sangat bisa. Mulai dulu dengan orang tua ya membangun interaksi yang andai kata dulu kurang optimal kualitasnya, nah sekarang dioptimalkan, diberi keteladanan jadi ya udah yang sudah ya sudah, yuk kita mulai era baru. Dan orang tua yang memulai mengingat apa? Orang tua lebih matang. Ya kalau tadi putranya dianggap kurang matang ya, nah kematangan orang tua ini yang menjadi modal untuk meneladani putra-putrinya andai kata terjadi kesan seperti itu. Sekali lagi, tidak ada alasan karena putra tunggal, karena tidak ada teman sekitar, seolah lalu akibatnya tidak suka bergaul. Intinya itu. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi ya, banyak sekali nih pertanyaannya. Ya. Oke, ini anak saya ini indigo dok. Usianya sekarang 6 tahun, datang dari Ibu Yuniar Dian Prahasti. Oke, ia bisa melihat hal-hal gaib dari sejak kecil. Saya baru tahu kalau ternyata anak saya indigo karena dikasih tahu oleh seorang psikolog. Bagaimana cara menghadapi anak indigo seperti anak saya karena dia menjadi berbeda dengan teman-temannya? Ya. Pada dasarnya begini ya, masalah anak seolah mampu melihat dan sebagainya, kita tetap harus sangat waspada bahwa jangan sampai ini lalu diciptakan, wah itu suatu hal yang wajar dan memang kamu luar biasa dari sisi itu dan sebagainya. Kita tetap perlu memperkenalkan bahwa anak ini tetap perlu berinteraksi dengan individu lain ya, jangan asik dengan dirinya, misalnya tadi itu meramalkan sesuatu atau sesuatu ya bisa saja itu terjadi, namun jangan sampai lalu mengabaikan bahwa dia pun butuh teman sehari-hari, butuh teman bergaul dan dengan orang tua, dengan keluarga ya, entah kakaknya, entah adiknya, dia tetap perlu berinteraksi secara
secara wajar, ya, karena pada hakikatnya kalau sudah mengalami apa ya, semacam dianggap betul-betul itu punya kemampuan magic dan sebagainya, lalu anak ini bisa mengabaikan kemampuan-kemampuan biasa, yaitu bergaul dengan teman sebaya. Pada dasarnya itu mungkin perlu semacam apa ya, konsultasi secara khusus baik kepada kepada profesional ya, entah pada psikiater, kepada dokter, mungkin juga kepada psikolog dan lain-lain, yang intinya untuk mengetahui secara lebih jelas lagi ya sebenarnya apa itu yang disebut indigo tadi itu. Karena hakikatnya jangan sampai ini malah menjebak anak lalu cuek dengan keseharian yang wajar. Dengan teman, dengan saudara-saudaranya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah ini satu lagi ya, kayaknya sih orang memang teman-teman di sini kelihatan memang sangat senang ya karena bisa bertanya jawab karena saya rasa satu pertanyaan satu orang itu sebenarnya adalah jawaban untuk semua orang yang lain ya. Betul ya, ya teman-teman yang ada di sini ya. Bermanfaat bagi yang lain ya. Betul. Nah, satu pertanyaan lagi datang dari Bapak Andreas. Ingin bertanya, anak-anak nih sering main game di HP bersama dengan teman-temannya. Perilaku seperti ini apakah bisa diterima sebagai cara anak bersosialisasi karena di rumah aja? Atau bagaimana, Dok? Ya, sejauh dia tidak mengabaikan misalnya apa yang dilakukan itu dengan misalnya perhatian dari pihak lain. Jadi misalnya dari ayah, dari ibu ya, ketika yuk kita misalnya ada tugas menyelesaikan tugas rumah anak, tapi oh ya mungkin ini selesai sebentar, nanti saya akan bantu orang tua misalnya demikian. Jadi jangan sampai kegiatan itu seolah betul-betul Halo? Saya kehilangan bahkan suara. menunjukkan sosialisasi primer saja tidak, nanti sosialisasi sekunder ya dia hanya dengan teman tertentu saja itu. Artinya itu dari satu sisi dia punya teman, tapi jangan sampai terkesan teman itu terbatas atau bagi dia selektif banget. Hanya dengan teman tertentu dia mau, dengan teman yang lain enggak, bahkan dengan anggota keluarga juga tidak. Jadi merasa kalau sudah pegang gawai ya, jadi anak sekarang kecil-kecil sudah jadi pegawai ya, karena pengguna gawai. Karena pegang gawai terus ya. Sampai lalu, jangan sampai lalu tadi hal-hal yang di luar itu terabaikan sama sekali. Silakan dalam batas dia tetap bisa dengan ayah ibu, dengan saudara-saudara baik, dengan teman pun bukan hanya 1-2 tertentu ya, tapi hampir dengan setiap orang dia bisa. Ini yang membuat kita yakin itu betul-betul suatu bentuk ini bagian dari sosialisasi dan bukan sosialisasi yang selektif yang hanya teman tertentu yang dia sukai dan yang dia mau. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Ini ada yang bagus juga karena mungkin sebagian besar orang tua ini seperti ini juga, datang dari Ibu Foni. Kecerdasan sosial anak terhambat karena ambisi orang tua. Oh iya. Ya, karena tuntutan orang tua yang berlebihan untuk dapat nilai terbaik dan harus juara, anak-anak malah dilarang mengikuti berbagai kegiatan yang disenanginya. Iya, iya. Ini memang pola memutlakkan, pola otoriter, pola yang kata orang tua anak harus serba patuh, itu yang perlu kita tinjau kembali. Karena hakikat ikan bagi anak itu hubungan orang tua anak itu antar subjek ya, tidak ada lagi era di mana orang tua selalu subjek dan anak selalu objek yang harus serba patuh semata. Jadi di mana orang tua dan anak mempunyai kesamaan posisi, saling memberi ya, take and give, dan saling memahami, saling berempati, dan tidak memutlakkan keinginan atau kehendak masing-masing. Itu kalau
terjadi seperti itu, ya berarti salah satu kecerdasan sosialnya perlu dioptimalkan lagi. Ibaratnya itu. Ya, Dok, ini ada pertanyaan lagi berikutnya datang dari Ibu Grace. Ini apa dampak kalau anak saya tidak boleh main keluar rumah? Ya, anaknya baru berumur 10 tahun. Oke, ya berusia 10 tahun. Jadi saya hanya menyuruhnya untuk hanya diam di rumah dan bermain di dalam rumah. Salah satunya adalah handphone. Apa kira-kira dampaknya kalau saya tidak mengizinkan anak saya main keluar rumah? Ya, yang bikin dampak itu bukan di rumah atau tidak di rumahnya, tapi bagaimana cara komunikasi orang tua untuk menyampaikan saran atau apa yang dia diinginkan orang tua tadi. Ya, jadi misalnya tidak boleh keluar rumah, kita bisa dengan enak ya dengan menjelaskan karena demikian. Nah, tentunya anak mungkin juga punya perasaan, aduh bosan dan sebagainya. Kita bantu untuk mencari solusi bagaimana menghilangkan kebosanan itu. Jadi misalnya, oh ya boleh keluar, tapi ingat tempat-tempat tertentu yang bisa kita kunjungi. Ya, tidak misalnya di tempat keramaian, di tempat yang banyak orang, dan kebetulan orang itu banyak yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak dan sebagainya yang berbahaya bagi kemungkinan terjadinya penularan pada saat yang sekarang jadi masalah, yaitu COVID-19 tadi. Jadi bagaimana komunikasi orang tua lebih ke menyarankan dan menerima misalnya permintaan anak, sehingga ada semacam upaya mencari solusi yang win-win solution. Oke, saya ngerti, mungkin kamu sebenarnya ingin ya, tapi bagaimana kalau dia kebetulan inginnya untuk bermain sepak bola? Yuk, saya ngerti, kamu mungkin ingin bukan hanya keluar, tapi ingin bertemu teman-teman bermain sepak bola. Tapi bagaimana kalau sepak bolanya nanti ya, tapi bertemu teman, dan itu pun di tempat yang betul-betul relatif bersih udaranya, tidak terlalu banyak orang-orang di tempat itu yang apalagi berdesakan, dan kemungkinan beberapa juga tanpa menggunakan masker dan sebagainya. Jadi komunikasi ini itu yang tidak kalah penting, lebih kita perhatikan daripada sekedar boleh atau tidak bolehnya keluar rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, artinya sebenarnya adalah cara komunikasi kita ke anak itu yang menentukan sekali. Pemahamannya yang dibangun ya, bukan artinya boleh atau tidak boleh gitu. Ya, dan itu bagian dari sosialisasi kan, memahami, memberikan tanggapan ya. Jadi interaksi hubungan dia bolak-balik antara orang tua dan putra ini yang akan menjadi keteladanan bagi anak, sehingga anak pun nanti dengan individu lain, teman, juga seperti itu, menyenangkan, mampu berkomunikasi dan berdialog yang betul-betul setara ya antar subjek. Hakikatnya itu. Karena kan ini mungkin saya menangkap pertanyaan dari Ibu Grace itu bukan hanya di masa pandemik saja ya. Artinya kalau misalnya dia di luar masa pandemik, kalau seseorang memang tinggal di lingkungan yang kurang sehat secara social life, artinya kan juga mungkin ya orang tua wajar aja ya melarang anaknya bermain dengan lingkungan yang nggak sehat gitu ya. Ya. Oke, rasanya pertanyaan banyak sekali nih Dok. Kayak saya mungkin ke satu lagi karena ini beberapa pertanyaan kurang lebih sama, tapi saya rangkum dari salah satunya adalah Ibu Lin Li Feng, anak saya 6 tahun di rumah itu berani, percaya diri, tetapi kalau sudah keluar dari rumah itu suka menyanyi dan berani ya. Tapi kalau sudah di sekolah dia hanya diam saja, tidak percaya diri, ikut lomba menyanyi pun tidak ada suaranya. Saya rasa beberapa ibu orang tua Bapak juga nanya pertanyaan yang kurang lebih sama. Bagaimana membangun rasa percaya diri anak kita di lingkungan sosial? Iya, ini memang merupakan salah satu langkah ya. Tadi yang kita bahas adalah mengembangkan kecerdasan sosial, tapi ini kaitannya mengembangkan kecerdasan emosional yang pada dasarnya
kita perlu untuk selalu berempati pada kejujuran emosional anak. Jadi misalnya anak terus terang entah itu diucapkan atau tidak ya. Jadi di rumah pede banget. Di luar rumah, di sekolah kelihatan diem ya. Kita hendaknya menghindari pola-pola, ayo dong berani dong, gitu aja takut ya. Hal-hal ini justru akan memadamkan keberanian anak. Justru kita melihat apa? Oh ya, saya ngerti. Kalau memang belum berani, nggak apa-apa. Ya, nanti tahap demi tahap. Ya, apalagi kalau anak jujur, aku kok agak ya kurang tenang gitu. Kita justru perlu berempati. Oke, saya ngerti. Ya, mungkin kadang-kadang terasa terus tidak pede gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi jangan dituntut untuk kamu harus ini tuh teman yang kecil aja berani atau itu loh putranya Bu siapa itu sudah bisa bergaul dengan baik, bisa pidato di depan kelas, nyanyinya juga tidak ada salahnya sama sekali karena memang penuh percaya diri. Nah, pola-pola demikian itu adalah pola lama yang hendaknya di masa sekarang tidak kita lakukan ya. Jadi artinya justru kita langkah awal memahami ya, oke, saya ngerti kamu belum berani ya. Apapun itu. Jadi misalnya bahkan anak marah pun ya, pola lama kan nggak boleh marah. Nah, langkah terbaru untuk mengembangkan kecerdasan emosional justru saya ngerti kamu kesel ya, kamu marah ya. Ya, jadi tidak justru melarang marah karena apa? Emosi itu ada pada tiap orang, ya marahnya, ya cemasnya, ya takutnya. Ya, kadang-kadang ada yang misalnya anak yang gampang tertawa, nggak boleh tertawa kelewatan kayak gitu dong, bikin malu. Nah, itu pun juga membuat anak, aduh, saya kan perlu gembira, ya, jangan sampai apa sedikit nggak boleh ini, nggak sopan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang terjadi pada keseharian kita, melarang anak jujur dengan emosinya. Apakah emosi takut, apakah emosi marah, apakah emosi gembira, ya. Seolah orang tua punya standar yang bagaimanapun juga anak harus patuh. Nah, ini yang mari kita ubah dalam menyikapi putra-putri tercinta. Ya, intinya itu. Wow, jadi kebetulan terakhir ini ada juga yang bertanya bahwa memang anaknya tuh sering marah dan kalau ditanya pulang dari sekolah tanya PR apa dan sebagainya tuh selalu bereaksinya marah gitu. Memang kalau sebagai orang tua kita mudah sekali ya terpancing untuk terpancing. Tapi kalau saya dengar penjelasan dari dokter tadi adalah ya kitanya butuh, saya ingat tuh di sesi sebelumnya ya teman-teman kita pernah mengadakan satu talk show judul Pahami Permasalahan Anak Ketika Harus di Rumah Saja. Salah satu advice utama dari dokter adalah harus lulus S3. Oke, teman-teman di sini yang siapa yang udah lulus S3? Ya pasti sudah berpikir, aduh S1 aja udah. Ternyata S3 itu adalah sangat sabar sekali. sangat sabar sekali. Ya, itu adalah advice yang sangat penting dari Dr. Kresno untuk kita semua sebagai orang tua. Ya, yang dan mewujudkan suasana harmonis kan ya tiap hari. Ya betul. Harmonis, hari-hari omong manis ya. Tidak ada bentakan, celaan atau gebrakan-gebrakan itu kita hindari karena ini pun bagian dari mewujudkan kecerdasan sosial. Coba bayangkan kalau ada teman punya sahabatnya itu bolak-balik marah, bolak-balik kata-katanya kasar. Ya udah kan tidak ada hari-hari omong manis sama sekali. Apa yang terjadi? Itu dia akan menjauh karena aduh pusing dong tiap kali ketemu marah, tiap kali ketemu gebrak-gebrak atau bentak-bentak ibaratnya itu. Betul sekali, betul. Iya, dan tadi jadi jawaban yang terakhir juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk bagaimana menghadapi anak yang suka marah-marah. Saran dari Dr. Kresno adalah ya kita sendiri juga harus memberikan empati. Ya, saya tahu kamu kayaknya ngomonginnya mudah nih, Dok. Aplikasinya nih. Tidak semudah membalik telapak tangan ya, tapi bukan mustahil untuk akhirnya kita
bisa lakukan. Sejauh kita pun mau selalu belajar, ya, belajar untuk berubah, belajar untuk memperbaiki diri. Setiap orang kan nggak mungkin sempurna ya, kecuali kalau kita selalu mau belajar dan ikhlas untuk berubah ketika memang itu diperlukan. Ya. Oke, Dok, kelihatannya juga waktu ya, seperti yang kita janjikan bahwa kita hari ini akan 1,5 jam dan akhirnya kita bisa mendapatkan juga lebih dari 30 menit untuk bertanya ya. Memang pertanyaannya tuh banyak sekali yang masuk. Jadi total kita ada 8 orang yang bertanya. Nah, teman-teman, ya memang kita ada yang menarik dari pendukung acara kita, termasuk dari Dr. Kresno juga, bahwa hari ini buat siapapun yang bertanya, tadi saya mencatat ada 8, nanti tolong hubungi saya, Ibu Yunika Rusli, terus nomor 2 ada Ibu Karisa, terus ada Ibu Ani, Bu Yuniar, Pak Andreas, Ibu Foni, Ibu Grace, dan Ibu Lin Li Fang ya. Oke, tidak semua bisa terjawab memang karena waktu, tetapi kalau nanti ingin berdiskusi lebih detail ya mengenai pertumbuhan anak-anak dengan Dr. Kresno, itu bisa menghubungi nomor handphone dari Ibu Natali, yaitu asistennya Dr. Kresno di nomor 0857 1998 6751. Kalau nggak sempat mencatat tidak apa-apa, nanti bisa DM ke saya di Instagram saya, Floren Kasih, ya saya akan memberikan nomor asisten beliau. Oke. Dan juga bahwa hari ini kita akan mendapatkan hadiah buat khusus yang bertanya ya. Yang pertama adalah bolpen dengan tempat kartu nama dari Omni Batavia, yaitu 4 ya. Kok Omni Batavia, Omni Hospital, Omni Batavia nanti dapatnya apartemen lagi ya, oke. Dan yang kedua adalah voucher untuk check up, yaitu paket MCU metabolik ya, karena sekarang ini tantangan metabolik ya, di mana pemeriksaan trigliserida, kolesterol total ya, HDL, LDL, terus konsultasi dokter umum ya, masa berlakunya adalah 1 bulan, oke. Dan hadiah yang paling menarik adalah Dr. Kresno, dari buku Dr. Kresno yaitu Autism is Treatable. Ini ada 3 buku yang sangat menarik, yang sangat penting ya, karena seringkali kita berpikir anak kita tidak masuk dalam spektrum autism, tapi sebenarnya autism itu spektrumnya luas sekali menurut pakar kita ya, Dr. Kresno, dan ini adalah national bestseller. Oke, saya tidak bisa menentukan siapapun yang mendapatkan ini, tetapi oke, nomor 1 sampai nomor 8 saya serahkan kepada Dr. Kresno. Nomor 1 ini 4 yang dapat pen ini. Dok, nomor berapa aja Dok yang dapat pen? Karena saya sudah tulis nomornya, nanti saya tinggal kasih lihat aja. Nomor 1 sampai nomor 8, nomor berapa saja yang dapat pen? 2, 4, 6. 4 orang. 4, 2, 4, 6, 8. Oke, 2, 4, ya. Ibu Yuniar, dan nomor 6 adalah Ibu Foni, dan nomor 8 adalah Ibu Lin Li Fang. Oke. Dan sekarang siapa yang dapat voucher? Karena I save the best nanti for last ya. Siapa yang dapat voucher, Dok? 1. Oke, nomor 1 yang dapat voucher, dan nomor 1 itu adalah, sebentar. Nomor 1 adalah Ibu Yunika Rusli ya, langsung check up ya. Oke, so berarti yang tersisa adalah 357 ya, yaitu Ibu Ani, oke, Bapak Andreas dan Ibu Grace akan mendapatkan spesial adalah buku. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih Dr. Kresno ya. Saya rasa kita semua hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu ya, seperti saya punya anak yang kelas 6 SD saat ini, juga sangat penting ilmu ini buat saya, dan saya rasa juga buat semuanya. So, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kresno yang sudah memberikan waktu. Terima kasih kembali. Ya, memberikan insight, wawasan dan semuanya. Dan buat semua tadi yang mendapatkan hadiah, oke, boleh menghubungi saya di 0816 914 389 atau menghubungi ke DM saya di Instagram saya, yaitu Floren Kasih ya. Oke, terima kasih Dokter Kresno, dan juga terima kasih kembali semuanya ya. Semoga Sampai kita ketemu. bisa berlanjut untuk sesi dan ilmu berikutnya. Amin. Ya,
Ya, teman-teman mungkin bisa melihat profil berikutnya sebelum tutup. Nanti ingin menghubungi Dr. Kresno di mana, juga bisa mengikuti dari YouTube-nya beliau di Edisonian with Kak Kresno ya. Iya. Ya, nanti itu bisa dilihat, bisa di-subscribe. Ya, untuk channel ini di-subscribe karena nanti kita punya banyak materi-materi menarik berikutnya ya. Bukan hanya tentang anak-anak tapi juga dengan orang dewasa. Oke. Nah, dengan Dr. Kresno, beliau adalah psikiater senior ya, bisa dihubungi di 0857 ya. Tadi berapa? 19986751 adalah nomor asistennya beliau dan juga bisa mengikuti subscribe di Edisonian with Kak Kresno. Dan juga tentunya kepada kalau ini saya semua sosial media saya menggunakan nama Floren Kasih ya, terutama buat tadi yang mendapatkan hadiah khusus ya. Ingat ya, subscribe channel ini dan selalu nyalakan supaya bisa mengikuti sharing-sharing kita berikutnya. Oke, dan juga untuk sosial media yang lainnya juga menggunakan nama yang sama yaitu Floren Kasih. Ya, terutama yang dapatkan hadiah lah, jangan lupa DM saya di sana. Dan juga terima kasih kepada pendukung acara kita Omni Hospitals ya, dan juga kepada Bizword, terutama Bizword Indonesia yang provide produk-produk untuk kesehatan kita semua. Ya, ini kembali ke pemenang gift sponsor. Oke, dapat menghubungi kami. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Dok. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Ya, saya tutup dulu di YouTube-nya.